Sebenarnya aku suka sama Pak Ganjar, tapi ternyata beliau, petugas partai, ternyata beliau bonekanya PDIP, ternyata beliau ininya Megawati gitu. Hai semuanya, kita bicara tentang kampanye ya. Di hari ke-53 kampanye ini yang akan mendekati hari H pemilu gitu, banyak sekali sudah paslon-paslon ini mengadakan kampanye, mengadakan kegiatan untuk mendulang suara, untuk nantinya dijadikan sebagai tolak ukur siapa yang akan jadi presiden 2024 nanti. Nah, kalau yang sedang saya teliti, bukan yang sedang saya teliti ya, kalau yang sedang ramai adalah ketika Pak Ganjar ini datang ke berbagai daerah untuk mengadakan kampanye. Justru ini yang sangat-sangat membuat kita anak muda, saya anak muda, sangat salut gitu kepada Pak Ganjar Pranowo. Bagaimana tidak, kita itu bisa melihat bagaimana berpihaknya seorang Pak Ganjar ini yang berasal dari Wong Cilik, dan untuk kembali kepada Wong Cilik lagi gitu. Kemarin sempat Pak Ganjar Pranowo ini datang ke daerah Jawa Timur, datang ke Ponorogo, datang ke Madiun, dan juga datang ke Magetan. Satu yang sangat menarik adalah ketika Pak Ganjar ini datang ke Magetan, ke pasar sayur Magetan. Beliau ini begitu sangat dekat dengan masyarakat, begitu sangat dekat dengan Wong Cilik ya. Kita bisa melihat dari postingan beberapa postingan dari Pak Ganjar di Instagram. Bagaimana beliau ini begitu sangat merangkul mereka yang bisa dikatakan Wong Cilik gitu. Karena memang keberpihakan Pak Ganjar ini ya memang ke Wong Cilik, dari ya untuk gimana ya, bagaimana beliau ini memberikan ruang, memberikan tempat untuk Wong Cilik ini, untuk para pedagang ini mengutarakan aspirasinya gitu. Pada saat itu video yang sudah diupload oleh Pak Ganjar di Instagram adalah ketika salah satu pedagang mengeluhkan sepinya pasar di dalam gitu, karena beberapa pedagang yang nakal ini yang sudah disediakan kios justru malah berdagang di luar pasar. Tentunya ini membuat para pembeli juga sudah stuck di depan aja gitu, nggak mau ke dalam gitu. Itu mungkin yang membuat sepi pasar tradisional Magetan tersebut. Pasar ini adalah pasar pokok, tapi ternyata di dalam ini sepi karena adanya pedagang luar yang tidak sah tempat di sana. Diatur nggak bisa. Tolong diatur nantinya ya Pak. Mereka punya kios di dalam. Iya, ada banyak yang punya, tapi dia di luar semua. Nah, tapi uniknya di sini dia tidak hanya kampanye, tidak hanya untuk sensasi gitu, untuk mencari sensasi, untuk mencari suara, tidak hanya itu. Karena pada saat itu Pak Ganjar malah justru mendengarkan aspirasi pedagang dan langsung ditindaklanjuti oleh Pak Ganjar menghubungi anggota DPR yang ada di Magetan gitu, anggota DPRD, dan juga petugas pasar. Tentunya juga langsung akan ditindaklanjuti agar nantinya para pedagang yang mungkin di luar, yang mungkin masih nakal, ini untuk kembali lagi ke kiosnya masing-masing di dalam pasar. Ini salah satu poin yang sangat membuat saya sebagai anak muda tidak salah lagi pilih Pak Ganjar gitu ya, memiliki pemikiran seperti itu. Karena memang ini yang kita butuhkan gitu, ini yang dibutuhkan oleh Wong Cilik, ini yang dibutuhkan oleh kita anak muda tentunya, untuk setidaknya ada pejabat yang dekat dengan rakyat, ada pejabat yang bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat gitu. Ditelepon tidak pakai nanti. Ini kudu urusan yang pilpres, urusan ngatur pasar. Siap. Nah, bicara tentang banyaknya pandangan negatif ya tentang Pak Ganjar, banyak komentar di Instagram, di TikTok, atau di platform lain yang mungkin bilang bahwa sebenarnya aku suka sama Pak Ganjar, tapi ternyata beliau petugas partai, ternyata beliau bonekanya PDIP, ternyata beliau
ininya Megawati gitu. Banyak sekali perkataan-perkataan tersebut yang mungkin sebenarnya mereka tidak tahu sebenarnya apa itu petugas partai. Jadi begini, kalau menurut saya, petugas partai memang ditujukan untuk seluruh kader partai yang berada atau sedang ada di posisi menjabat di jabatan atau di posisi publik gitu ya. Jadi gubernur, jadi bupati, jadi DPRD, jadi DPR, seperti itu. Semua, bahkan semua kader yang mungkin berada di jabatan seperti itu, ya itu bisa dikatakan pejabat partai. Jadi bukan hanya Pak Ganjar aja gitu. Semua orang gitu yang berada di pusaran partai, ya tentunya beliau dijadikan atau bisa disebut dengan petugas partai. Sebenarnya ini adalah terminologi dari PDIP sendiri ya, bukan kata-kata untuk menjelekkan atau bukan kata-kata untuk merendahkan seseorang atau seorang kader gitu. Dan tentunya ada yang juga memiliki pendapat bahwa nantinya Pak Ganjar ini akan tunduk kepada partai, akan tunduk kepada Megawati, akan tunduk kepada PDIP. Dan saya sebagai anak muda tidak setuju dengan hal tersebut. Saya sebagai anak muda kurang pas gitu perkataan seperti itu. Karena apa? Contohnya aja Pak Jokowi. Pak Jokowi selama 2 periode menjabat sebagai Presiden Indonesia, tentunya beliau juga masih aktif menjadi anggota partai PDIP dan anggotanya Bu Megawati tentunya. Tapi apa yang bisa kita lihat bagaimana Pak Jokowi tidak hanya tunduk kepada partai, tapi beliau juga punya gagasan-gagasan yang bisa dikatakan juga tidak hanya sebagai bonekanya partai gitu. Jadi jangan hanya menganggap bahwa nantinya Pak Ganjar juga akan menjadi robot partai, juga akan menjadi petugas partai PDIP, dan juga menjadi bahwa hanya Bu Megawati yang bisa disetir kemana-mana gitu. Tidak, karena Pak Ganjar sendiri pun juga sudah pernah mengatakan bahwa dia memang berdiri di belakang PDIP, tapi jadi pada intinya nih Pak Ganjar ini meskipun dari partai PDIP tidak serta-merta dia akan dikendalikan oleh PDIP dan juga Ibu Megawati gitu. Karena memang beliau juga pasti punya gagasan sendiri dan tentunya itu semua sebenarnya sudah sesuai dengan ideologi dan tujuan partai sendiri gitu. Bahkan itu juga diberlakukan kepada semua orang, bahkan semua orang yang mungkin jadi kader partai manapun. Jadi anak-anak muda jangan sampai merasa bahwa sebenarnya aku pengen milih Pak Ganjar, tapi ternyata beliau kadernya PDIP, enggak dia banteng merah, enggak gitu. Jangan seperti itu, karena kita bisa melihat, coba deh literasinya juga lebih lebih ditingkatkan lagi, budaya membaca itu lebih untuk setiap hari itu dibuka gitu loh beritanya, karena kita nggak bisa hanya FOMO semata gitu. Kita harus benar-benar melihat bagaimana Pak Ganjar ini dekat dengan masyarakat, dekat dengan rakyat, dan juga dekat dengan anak muda. Bahkan beliau bisa menjawab keresahan anak muda gitu. Jadi tentunya Pak Ganjar tidak akan pernah menjadi robot atau bonekanya partai. Jadi justru sebagai anak muda kita harus membuka mata gitu, tidak hanya ikut FOMO aja, kita harus melihat bahwa ini seperti Pak Ganjar inilah sosok yang kita butuhkan untuk menuju Indonesia emas tentunya. Karena ya memang Pak Ganjar yang paling cocok gitu. Jadi jangan golput, tapi pilih Pak Ganjar. Terima kasih.